UNES, nah sekali ini pada kesempatan kali ini bersama saya Tuti Wijayanti dalam podcast UNES. Dan di edisi kali ini yaitu di edisi Profil Prodi gitu ya, sudah ada seorang narasumber yang dari tadi membuat saya sangat terkesima dan terpesona gitu ya. Aduh, langsung saja deh saya kenalkan. Beliau adalah Ibu Fatma Hetami. Halo Ibu. Halo Mbak. Sehat Selamat Bu? pagi. Alhamdulillah. Harus bisa, sehat. Harus sehat ya. Oke. Dan harus bahagia. Harus bahagia juga biar tetap awet muda gitu ya. Oke. Saya harus awet muda, maka dari itu saya harus bahagia gitu ya Bu ya. Betul. Siap. Baik Bu, mungkin bisa perkenalkan dulu nama dan lain-lain gitu ya kepada sobat UNES Bu, silakan. Ya, nama saya Fatma Hetami dan saya kebetulan diberi amanah sebagai koordinator program Sastra Inggris S1 di UNES. Oke, nah jadi ceritanya nih Sobat UNES, pada kesempatan kali ini tuh kita akan berbincang-bincang terkait sastra Inggris ya Bu ya. Oke, nah Bu, begini nih terkait sastra Inggris gitu ya. Ini kan banyak sekali yang bertanya-tanya nanti kalau lulus jadi apa ya gitu. Nah, biasanya jadi apa nih Bu? Menarik gitu ya Mbak ya, karena seringkali ketika mahasiswa atau anak-anak kita itu memilih sastra Inggris, termasuk saya dulu ditanya sama orang tua, kenapa masuk sastra Inggris? Mau jadi sastrawan, nanti gak punya uang loh gitu ya. Sastrawan kok dianggap gak punya uang sih? Sastrawan zaman dulu kan Mbak, gak seperti sekarang. Jadi mungkin ada hal-hal yang perlu diluruskan di sini untuk adik-adik kita atau teman-teman kita yang ingin nanti bisa mau masuk ke sastra Inggris, bahwa di sastra Inggris itu terutama di prodi kami itu kurikulumnya disesuaikan dengan capaian lulusan. Jadi ada profil lulusan, di situ ada sebagai interpreter atau translator, kemudian ada sebagai consultant atau konsultan bahasa ya, atau instructor dalam sebuah lembaga bahasa. Lalu ada juga sebagai jurnalis, sebagai jurnalis. Jadi kami desain kurikulumnya yang mata kuliah pilihan itu ada ketiga program tersebut. Ada juga kami juga menyediakan mata kuliah pilihan seperti public relations, kemudian English for business. Oh, ada sendiri juga ya. Jadi nanti mahasiswa itu ketika lulus selain punya bekal ilmu bahasa Inggris, dia juga bisa kemampuan yang lain ya. Oke, jadi bisa juga di PR-nya cara melobi yang baik, begitu juga ya Bu ya. Jadi mungkin bisa saya ceritakan sedikit bahwa lulusan kami sekarang sudah tersebar di berbagai macam perusahaan dan juga di berbagai negara juga. Betul. Ada yang sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri, ada beberapa. Keren sekali. Kemudian ada yang di kantor imigrasi ya di sana. Lalu ada yang bekerja di editor di MNEC Group sebagai jurnalis dan juga di Liputan 6. Ya. Ada juga sebagai PR di Hotel Bintang 4. Lalu ada yang bekerja di bank. Jadi bermacam-macam sekali ya. Jadi peluang kerjanya tidak sempit. Apalagi tadi ya, wah keren sekali ya. Jadi itu ternyata lulusan dari sastra Inggris ya Bu ya. Oke, di sini ternyata juga banyak sekali kemampuan yang diajarkan gitu ya, atau dibekalkan gitu ya ketika masih kuliah, dan juga setelah lulus ternyata juga bermacam-macam pekerjaan yang bisa diperoleh gitu ya Bu ya. Bahkan tadi mungkin bisa kapan-kapan kita undang nih Bu. Jadi alumni-alumni yang sudah di beberapa stasiun televisi ya Bu ya tadi ya. Kemudian juga ternyata ada juga di kedutaan juga ya Bu ya. Nah, itu boleh banget tuh Bu. Nanti kan di segmennya podcast UNES itu kan ada jejak alumni, nah nanti bisa diwawancarai juga ya. Oke, siap. Nanti minta kontaknya ya Bu ya. Siap. Kita malah ngobrol-ngobrol yang lain nih. Terkait ini nih bahasa Inggris nih Bu. Ini kan memang tuh katanya kan bahasa pemersatunya dunia gitu ya Bu ya. Berarti juga sangat memungkinkan dong bekerjanya juga alumni kita juga di berbagai belahan negara gitu ya Bu ya. Nah, itu juga sampai saat ini pun juga masih aktif mungkin ngajarin adik-adiknya atau narik adik-adiknya ke sana gitu nggak Bu? Ada, karena kebetulan di prodi kami juga punya semacam
program unggulan ya, magang, PKL gitu ya, lalu KKN yang semuanya dilakukan secara internasional. Jadi mahasiswa kami diberi peluang untuk mengikuti program magang internasional dan KKN internasional di berbagai negara. Wow, so keren far sekali. sih sudah ada yang sampai Jepang gitu. Kemarin di Vietnam, Malaysia. Cuma memang karena pandemi jadi banyak yang ya untuk gitu sementara kami alihkan di dalam negeri dulu, bahkan daring juga offline, gitu ya. online. Iya, betul. Iya ya Bu ya, memang di masa kayak gini memang agak susah ya Bu ya. Nah jadi kalau musim-musim masih masa-masa seperti ini nih, pandemi seperti ini, yang dilakukan oleh program studi ini agar bisa mahasiswanya nanti juga tetap tercetak sebagai mahasiswa yang berkelas internasional gitu, bagaimana Bu caranya Bu? Ya kebetulan ada beberapa kegiatan yang masih bisa dilakukan secara online gitu ya. Jadi kami mengadakan semacam temu wali series gitu ya. Itu melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga orang tua, karena di masa pandemi ini banyak sekali orang tua itu yang telepon ke kami gitu ya, menanyakan anak saya bagaimana. Ini betul loh. Jadi memang kondisinya seperti tidak hanya di SD, SMP, SMA ya. Ternyata kuliah itu orang tua juga khawatir, sehingga ketika mereka mengkhawatirkan akhirnya kami bentuk temu wali series tadi. Di dalamnya kami berikan semacam motivasi dan juga penjelasan mengenai apa yang sudah dan akan dilakukan oleh mahasiswa di Prodi Sastra Inggris, sehingga orang tua juga merasa nyaman, tidak khawatir, dan juga malah mensupport. Seperti kemarin, ini kan lagi gencar-gencarnya MBKM ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi kami tawarkan mahasiswa untuk mengikuti kredit transfer di universitas yang ada MOU dengan prodi kami gitu ya. Itu ternyata yang antusias orang tuanya juga gitu ya. Jadi dan banyak juga gitu ya. Banyak sekali, sampai kami harus menyeleksi. Kerjasamanya dengan mana saja sih Bu prodi ini? So far yang kami sudah ada MOU dengan UNESA, dengan Universitas Negeri Malang, lalu Universitas Negeri Jakarta, UNJ, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, itu kalau yang di dalam. Ya, kalau yang di luar dengan rencananya ini nanti akan dengan Universitas Brunei Darussalam. Oke, Brunei Darussalam ya. Kepengennya nanti kedepannya juga bisa jadi sister kurikulum kita sih. Amin. Terus kalau yang ini PKL dan lain sebagainya kan biasanya bisa di luar negeri. Itu berarti kerjasama dengan mana saja Bu? Kalau dengan yang di luar negeri? Yang di luar negeri biasanya kami menggunakan ini kerjasama dengan Dejavato. Jadi semacam apa ya, organisasi yang bagaimana tuh Mbak? Jadi mereka memang sebuah instansi yang menyediakan jasa kalau kita memang membutuhkan jasa untuk magang, di mana atau ya tempatnya. KKN gitu. Dan itu disambut antusias oleh mahasiswa, bahkan mereka itu sampai ada yang rela menabung demi bisa. Saya pengen magang di Korea Mem, dan mereka menabung, betul loh. Dan mereka magang di sana beneran? Iya betul. Jadi kemana, ke Jepang saya menabung dulu Mem. Dan ada yang kecewa juga karena pandemi ini kan harus mundur. Pending juga ya Bu ya. Betul. Oke, nah kalau fasilitas yang disediakan oleh prodi ini apa saja Bu untuk mendukung tadi bisa agar mahasiswa bisa go internasional dan sebagainya, itu fasilitasnya apa saja yang sudah disediakan dari prodi? Kami punya ini ya, mungkin gugus kerjasama di sini dalam hal ini sangat membantu sekali, karena ketika kami ada keinginan untuk menjalin kerjasama dengan sebuah instansi baik di dalam maupun di luar, kan pasti jembatannya adalah gugus kerjasama. Jadi kami punya gugus kerjasama di jurusan ya. Di jurusan untuk juga prodi, ada ya. Kebetulan kami jurusan Bahasa dan Sastra Inggris untuk prodi Sastra Inggris dan prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi gugus tersebut sangat membantu kami. Gugus kerjasama, gugus magang dan MBKM, lalu gugus PKL ya. Tidak gugus tapi ada yang in charge lah khusus PPL untuk membantu kami. Oke, nah jadi ternyata juga banyak sekali ya yang sudah dilakukan oleh prodi untuk mensupport semuanya gitu ya Bu ya. Nah kalau terkait tadi nih, kalau pulang kerja kan sudah nih ya Bu ya, nanti kalau lulus jadi apa gitu. Tapi kalau selama ini prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh mahasiswa dari prodi ini apa saja Bu? Ada beberapa sih Mbak, sudah banyak juga, cukup banyak. Sebagian mungkin
menang di kompetisi esai berbahasa Inggris, lalu kompetisi membaca puisi gitu yang kaitannya dengan sastra. Kalau yang tidak ada kaitannya dengan sastra, mereka biasanya berkelompok dengan MIPA atau dengan teknik di semacam kompetisi inovasi. Mungkin mereka membantu dalam bidang bahasanya. Kalau di pandemi seperti ini semakin banyak atau sama saja atau bagaimana? Semakin banyak karena kan online, jadi tidak berbayar. Meskipun tidak dapat hadiah, mereka antusias. Sama. Jadi hampir rata-rata di prodi itu malah justru pandemi malah meningkat ya Bu ya. Di prodi saya juga sama 2 kali lipat Bu. Betul. Lebih capek ya Mbak. Jadi bayarnya juga kadang kan memang lebih murah ya hanya untuk ini saja. Jadi prestasi juga ternyata juga lumayan banyak. Saya mengamati, saya kira itu pandemi membuat prestasi itu semakin merosot gitu. Tapi ternyata enggak juga ya. Mungkin karena mereka bosan ya, tugas terus, kuliah terus, akhirnya mencari-cari yang kesibukan yang lain gitu ya. Umumnya sesuai passion juga masih berfaedah gitu ya. Karena kan ada kadang tuh yang masa pandemi, udahlah rebahan aja lah gitu kan. Nah tapi ternyata juga banyak sekali, termasuk juga di prodi ini juga mahasiswanya juga cukup antusias juga ya Bu ya untuk terus mengembangkan prestasi mereka gitu ya. Dan saya sukanya mereka itu lapor loh. Oh iya, selalu. Mem, saya juara ini. Mem, saya tuh merasa kayak ibunya jadi kayak dipercaya bukan gitu ya. Kakak nih. Dari tadi saya lihat ya ampun insecure Kakak. gitu. Saya kira, tapi saya kira tadi tuh kita seumuran loh Bu. Oke, baik. Nah terkait di program studi ini, tadi kan sudah banyak sekali terkait lulusannya, prestasinya, begitu ya Bu ya. Nah kalau ada nggak yang rencana ke depan? Oh ya, akreditasinya tadi belum ya? Sudah alhamdulillah. Dan ini kami akan internasional. Iya, internasional akreditasi. Insya Allah mungkin Maret ya akan divisitasi. Ini kami sudah mempersiapkan. Berkas sudah masuk. Oke, nah berarti memang fix nih prodi ini adalah prodi yang bakal go internasional. Mahasiswa asingnya juga banyak ya Bu ya? Kalau mahasiswa asing kebetulan kami belum ada karena begini Mbak. Kalau belajar sastra Inggris itu kan kalau di Indonesia kurang ini mereka akan memilih mungkin Singapura atau Malaysia atau Brunei tidak di Indonesia. Jadi memang ini tantangan prodi kami untuk membuat prodi internasional supaya dari luar itu mau belajar sastra Inggris ke sini. Juga di sini apalagi tadi juga ini alumninya juga ternyata juga keren-keren juga ada yang sampai sudah di luar negeri juga ya Bu ya. Nah daya tampungnya nih Bu program studi ini berapa? 1:12. Satu angkatan berapa Bu? Biasanya sekitar 80. Berarti 2 kelas tapi gitu ya? yang kemarin sudah 100. Rencananya tahun depan kami ditarget 145. Oke, berarti mau dibikin berapa kelas itu? Mungkin 4 ya idealnya. 4 kelas ya, biar lebih kalau bahasa itu 25 lah. Bener-bener, soalnya kan biar lebih intens juga ya Bu ya. Kalau 45 lebih ya. 5 atau 6 kelas. Iya mungkin ya. Oke, nah jadi ternyata juga sangat diperhatikan ya untuk hal-hal yang semacam ini juga ya oleh prodi ya, keren sekali. Karena banyak juga sih yang kemudian misalnya di universitas tertentu yang penting pokoknya banyak gitu kan. Nah terkait kualitas kan kadang juga tidak terlalu diinikan ya. Kalau program studi ini ternyata juga sampai memperhatikan satu kelasnya harusnya berapa nih biar lebih efektif gitu ya Bu ya. Nah tuh Sobat UNES, apalagi yang belum daftar ke UNES jangan lupa nih pilih prodi ini karena prodi ini luar biasa sekali. Alumninya juga sudah go nasional dan internasional gitu ya. Nah jadi tidak akan rugi, tidak akan kecewa gitu ya kalau sudah masuk di program studi ini. Bu, jadi ceritanya begini nih, saya ingin sekali ya panjang lebar cerita dengan Ibu mengulik-ulik prodi ini, apalagi mengulik rahasia awet mudanya Ibu gitu. Tapi karena waktu yang juga harus segera selesai gitu, Bu direkturnya dari tadi udah mondar-mandir tuh Bu gitu kan. Jadi dengan sangat terpaksa kita akhiri gitu ya Bu ya. Dan terima kasih pada Bu Fatma yang sudah berkenan hadir di podcast UNES kali ini. Mungkin kapan-kapan kita bisa sharing-sharing di segmen yang lain ya Bu. Tips awet
awet muda. Itu belum pernah, Bu Dirnya belum pernah bikin segmen kayak gitu. Gitu ya. Dan tentunya terima kasih pada Sobat UNES yang sudah berkenan hadir di podcast UNES ya, dan juga bukan hadir ya, tapi lebih tepatnya menyaksikan podcast UNES begitu ya. Kemudian juga terima kasih yang sudah selalu nonton kita, dan juga sudah like, subscribe, share juga. Kemudian terima kasih yang sudah follow IG-nya podcast UNES. Yang belum, jangan lupa segera di follow. Jangan lupa juga dengarkan Spotify-nya podcast UNES. Saya Tuti Wijayanti dan saya Fatma Hitami. Kami pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.